di antara kita ada menjalani kehidupan ini dengan rasa optimis dan ada yang pesimis. Seorang yang optimis biasanya memiliki keyakinan bahwa kegiatan-kegiatan yang sedang ia lakukan sekarang ini akan membawa hasil yang baik di masa yang akan datang. Dan ia memiliki kepercayaan, keyakinan bahwa ia akan bisa mengatasi masalah apapun yang akan dihadapi. Ia cenderung melihat segala kejadian dari segi positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kejadian bisa dilihat dari sudut positif, bisa dari sudut negatif. Orang yang optimis lebih menekankan memandangnya dari segi positif, kemudian membangun rencana-rencana yang baik dengan memanfaatkan hal-hal yang positif tadi tanpa melupakan hal-hal yang negatif. Jadi ya, baik yang positif maupun yang negatif dua-duanya dipelajari, cuma fokusnya lebih ke yang positif sehingga dia mempunyai harapan yang baik di masa yang akan datang. Dengan harapan yang baik itu, maka dia akan merasa bergairah dalam hidup ini. Dia optimis bahwa dia insya Allah akan berhasil. Ia cenderung melihat segala kejadian itu dari segi positifnya. Dengan demikian, ia cenderung menjalani kehidupan ini dengan riang gembira dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan semangat. Bandingkan seorang yang pesimis, itu biasanya cenderung melihat kejadian-kejadian dari segi negatifnya. Ketika melaksanakan suatu kegiatan misalnya, ia cenderung khawatir gagal. Gagal itu kan negatif. Padahal kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kemungkinannya memang dua. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Tapi orang yang pesimis justru perjalanannya digagal, sehingga dia melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu, takut, dan sebagainya. Karena ragu-ragu dan takut, maka dia tidak bisa tampil optimal. Jadi orang yang pesimis itu ketika melaksanakan suatu kegiatan, dia cenderung khawatir gagal atau bahkan tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Akibatnya, ia lebih sering murung dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang yang optimis itu riang, orang yang pesimis itu murung, dari segi wajah saja itu sudah bisa tampak ya, bahwa seseorang itu optimis atau pesimis. Apalagi ketika dia bertutur kata. Ketika bertutur kata, kita bisa mengidentifikasi bahwa dia tuh orangnya optimis. Meskipun pekerjaan yang dihadapi itu besar dengan tantangan yang banyak, tapi kalau optimis, maka keoptimisan itu disertai dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong, dia akan bersemangat dan kemungkinan berhasil sangat besar sekali. Ya, tentu kita ini ingin hidup dengan sikap optimis. Nah, untuk membangun sikap optimis itu, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip keimanan. Lagi, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip keimanan baik ketika kita menafsirkan suatu kejadian, ketika kita itu menyusun daftar kegiatan untuk menggapai suatu cita-cita, maupun kita sedang menghadapi masalah. Jadi, kita menerapkan prinsip-prinsip keimanan mulai dari perencanaan, bahkan mulai dari memandang suatu masalah dalam kehidupan ini. Ya. Bisa menghadapi satu masalah, bisa satu cita-cita. Kalau orang Islam, orang mukmin itu lebih banyak orientasi pada cita-cita. Dengan begitu, kita orang yang beriman selalu future oriented, berorientasi ke depan. Ke depan itu adalah tujuan, dan tujuan itu kita tentukan yang baik sehingga kita mempunyai semangat untuk mendapatkan sesuatu yang baik tadi. Kemudian ketika mempunyai visi yang semacam itu, disusun rencana apa
yang bisa mengantarkan kita kepada cita-cita tadi. Kemudian ketika menempuh, mungkin ada masalah, tapi masalah itu bisa diatasi. Jadi dengan demikian, untuk membangun sikap optimis, kita bisa memulai dengan menentukan tujuan dulu. Seringkali tujuan itu kita sebut sebagai cita-cita. Dan bahkan kadang-kadang orang menyebut mimpi-mimpi. Kalau saya lebih suka pakai cita-cita atau tujuan ya, daripada bilang mimpi. Karena kalau mimpi itu kan kita sambil tidur, seolah-olah kita tidak berbuat sesuatu. Tapi tentu ketika orang bilang aku memimpikan ini, itu artinya cita-cita. Ya. Jadi saya ulang, untuk membangun sikap atau optimis, kita bisa memulai dengan menentukan tujuan atau cita-cita yang secara realistik bisa dicapai. Jadi tujuan itu achievable, bisa dicapai dengan melakukannya itu atau memandangnya itu secara lahir dan batin. Artinya ketika kita melihat cita-cita itu menyenangkannya itu baik secara lahir maupun batin. Ya, misalnya apa itu? Ya secara umum kalau kita bilang hidup bahagia. Nah, bahagia itu ada unsur lahir, ada unsur batin. Nggak bisa hanya satu sisi. Lahir saja misalnya berkedudukan tinggi, mempunyai harta yang banyak, tapi kalau batinnya itu sedih, ya tidak akan bahagia. Ya. Jadi kalau kita memasang suatu tujuan, mesti yang menawarkan kebahagiaan atau kesenangan lahir dan batin. Cita-cita semacam ini kita camkan baik-baik dan kita hidupkan secara terus-menerus. Kita hidupkan dalam angan-angan kita sehingga kesenangan yang kita harapkan itu seolah-olah terasa hampir tercapai. Ini kita hadirkan cita-cita itu di dalam imajinasi kita, kemudian kita membuat suatu perencanaan untuk mencapai itu, yang orang menyebutnya program-program strategis, atau kalau diurutkan langkah-langkahnya, kita suka menyebut roadmap, peta yang menempuh jalan menuju kepada cita-cita. Nah, itu juga disebut roadmap. Cita-cita yang paling baik adalah tinggal di surga, di mana kita bisa memperoleh apapun yang kita inginkan. Ya, kalau kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, kan perasaan yang ada itu senang. Nah, kesenangan itu kadang-kadang semu, kadang-kadang asli, artinya itu lahir batin dan pasti bisa diperoleh. Nah, kita jangan tertipu dengan kesenangan yang semu. Allah menyebutkan, membandingkan antara neraka dan surga. Setelah Allah menerangkan tentang situasi di neraka, kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya seperti berikut ini. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Apakah yang demikian itu? Nah, ini tadi saya sebutkan di ayat sebelumnya itu tentang neraka. Apakah yang sedemikian itu lebih baik atau surga yang kekal abadi yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa? Di mana kesenangannya? Kanat lahum jazaa'u wa masira. Surga itu adalah balasan dan tempat kembali bagi orang yang bertakwa. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Mereka di sana memperoleh apapun yang mereka inginkan. Ingin apa? Keturutan. Ingin apa? Keturutan. Sampai misalnya di sana itu tidak ada jual beli karena semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Maka orang menjual sesuatu apapun tidak akan laku. Karena tidak akan laku, maka uang tidak diperlukan di sana. Maka juga disebut di sana tidak ada uang sama sekali. Nah, tapi mereka itu bisa memperoleh apapun yang mereka inginkan. Di surga itu adalah tempat pembalasan, tetapi
Kalau ada orang yang ingin berbuat sesuatu yang merupakan hobi, misalnya orang yang suka berkebun, ingin berkebun di sana, dituruti oleh Allah. Dan memang di sana tanahnya subur sekali. Jadi dipersilakan, kamu mau berkebun apa? Oh, aku pengen nanam padi. Diberi kesempatan untuk menanam padi. Jadi menanam padi bukan untuk cari penghasilan, tapi untuk menyampaikan atau untuk melaksanakan hobinya. Nah, surga yang semacam itu dijanjikan oleh Allah yang bisa ditagih. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Surga yang semacam itu adalah janji yang bisa diminta pertanggungjawaban, yang bisa dimohonkan kepada Allah. Nah, jadi pertama langkah kita adalah pasang dulu tujuan yang menyenangkan. Terus tujuan itu betul-betul kita renungkan, kita bayangkan sampai kita selalu setiap hari itu terbayang dengan itu. Nah, kalau kita itu di benak kita itu selalu terbayang apa yang kita cita-citakan itu, kita berharap punya semangat untuk mencapai itu. Nah, kalau untuk mencapai itu membutuhkan aktivitas, maka kita akan melakukan aktivitas itu. Kalau untuk mencapai itu membutuhkan kesabaran, kita bersabar. Karena ada kalanya kita itu harus berjalan. Kalau misalnya kita mencapai suatu tujuan, ada kalanya kita harus berjalan, ada kalanya kita harus berlari, ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, ya, semacam itu. Nah, setelah cita-cita yang baik semacam itu kita tentukan, lalu kita menyusun langkah-langkah yang bisa mengantarkan kita kepada tercapainya cita-cita tersebut. Jadi jangan tanpa menyusun langkah-langkah. Karena kalau punya cita-cita tetapi tidak menyusun langkah-langkah, yaitu namanya mimpi benar, ya. Hanya pemimpi, orangnya itu hanya mimpi-mimpi doang. Apa artinya? Makanya saya lebih suka disebut cita-cita, karena kalau dibilang mimpi itu jangan-jangan cita-citanya itu indah tetapi tidak melakukan langkah-langkah menuju ke sana. Nah, secara garis besar, langkah-langkah untuk menggapai cita-cita tersebut adalah mengimani Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran yang datangnya langsung dari Allah, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran dan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang membawa pesan dari Allah disampaikan kepada kita. Pesan itu isinya bimbingan bagaimana kita bisa hidup bahagia bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Jadi karena Rasulullah itu membawa pedoman dari Allah, maka kita mesti percaya dulu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa pesan berupa Al-Quran. Kita juga mesti membaca Al-Quran itu dan kita pelajari dengan baik. Nah, ini kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan atau kita mau bepergian, kita tuh mesti harus mempelajari apa itu, misalnya, terus bagaimana cara mencapai itu. Misalnya mau pergi ke London, oke, rencana mau pergi ke London, kita mesti pelajari bagaimana kita bisa ke sana. Dari Jakarta ke London itu bisa terbang, bisa naik kapal laut. Tergantung kita maunya apa. Kalau kita ke London dalam waktu yang singkat, ya naik pesawat terbang. Tapi kalau ke London itu sambil mencari uang dengan bekerja membantu kegiatan di kapal, ya naik kapal. Ya. Saya punya saudara dulu, dia kepingin ke Mekah karena punya saudara di Mekah, tapi dia tidak tahu prosedur yang baik. Dia di Tanjung Priok, dia cari kapal yang akan pergi ke Jeddah dan nelusup masuk ke situ, terus sembunyi. Setelah kapal jalan baru dia muncul. Loh, kok ada anak di sini? Waktu itu masih muda sekali. Ya, aku kepengen ke Jeddah. Terus nggak bisa disuruh pulang,
nggak bisa disuruh nyebur laut. Ya udah kamu di sini tapi harus bantu. Nah, dia bantu kegiatan-kegiatan di kapal terus sampai di sana. Nah, tapi tujuan dia kan mau ke Jeddah. Jadi langkah-langkah itu harus diketahui. Cuma dia tidak mempelajari yang lengkap. Dia karena tidak mempelajari, tidak bawa paspor, tidak ada visa. Benar sampai di Jeddah, di pelabuhan, tapi nggak bisa turun. Nah, makanya kalau kita ingin sampai ke tujuan dengan baik, kita pelajari dengan sempurna. Kalau kita butuh visa, kita cari visa. Kita bisa mencari visa kalau kita sudah dapat paspor dan sebagainya. Kalau kita kepingin ke surga, apa yang harus kita lakukan? Itu kita pelajari dengan baik, terus kita lakukan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu pedomannya ada di Quran dan ada di pesan-pesan Nabi. Pesan-pesan Nabi yang tidak ada di Al-Quran itu kita biasanya menyebut hadis. Jadi orang mau meringkas, udahlah pelajari saja Quran dan hadis. Nanti kamu akan menemukan cara-cara bagaimana bisa masuk surga. Gitu. Termasuk surga itu yang kita cari itu kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, kebahagiaan yang kita cari itu tidak hanya ketika di surga, sebelum sampai di surga pun kita mengharapkan sudah bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan kebetulan kalau kita melakukan langkah-langkah yang bisa mengantarkan kita ke surga, maka ketika kita hidup di dunia pun kita sudah bisa merasakan sebagian dari kenikmatan-kenikmatan hidup. Ya, jadi nomor satu, sebelum melangkah itu kita tentukan kita pelajari dulu pedomannya. Karena pedomannya itu dari Allah yang mempunyai surga, Allah memberikan pedoman, kita pelajari. Untuk mempelajari itu supaya efektif, kita mesti percaya dulu. Kalau kita nggak percaya, kita tidak akan bisa mengambil manfaat. Maka mengimani Quran dan Nabi Muhammad itu penting. Ya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman, yang mempercayai kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW, menolongnya dan mengikuti Al-Quran yang dia bawa. Nah, An-Nur ini cahaya itu sesuatu yang memberikan penerangan jalan hidup. Maka Al-Quran juga disebut An-Nur, mengikuti Al-Quran yang memberikan cahaya yang diturunkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mau mengikuti itu, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, muflihun bisa berarti beruntung, bisa berarti menang. Menang karena berhasil mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kemudian, bagaimana kita bisa mempelajari bahwa kalau kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi itu bisa nggak mencapai surga? Ya. Karena surga itu yang punya Allah, maka yang bisa menyusun atau yang bisa memberikan prosedur yang pas menuju ke sana, ya Allah, karena Allah yang punya. Dan kita kalau ingin mendatang ke satu tempat, kalau tempat itu terbatas yang masuk, maka harus ada prosedur yang diikuti. Harus ada prosedur yang diikuti. Nah, prosedur itu adanya di Al-Quran dan di penjelasan Nabi. Nah, Allah sendiri menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusannya serta berperilaku baik, maka dia akan bisa tinggal di surga yang merupakan derajat yang tinggi di alam akhirat. Allah menyebutnya surga itu derajatnya tinggi karena di akhirat itu ada surga dan neraka. Kalau neraka itu rendah sekali. Kemudian kita merujuk ke firman Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang nanti ketika dibangkitkan kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia
dulu waktu hidup di dunia telah berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang yang menjaga kebersihan diri. Ya, di sini Allah menyebut menjaga kebersihan diri. Bersih dari apa? Bersih dari noda-noda dosa. Kalau kita bisa menghindari dosa-dosa, maka kita bisa bersih. Kenapa bersih dari noda itu dianggap apa? Tidak melakukan dosa itu dianggap bersih, karena seseorang yang berbuat dosa itu ibaratnya menaruh titik hitam di hatinya atau mengotorinya. Dan kalau orang berbuat dosa itu diulang, nanti titik hitam itu akan menutupi seluruh hatinya. Tentu ini kiasan. Wujudnya apa? Orang yang suka melakukan pelanggaran, maka kalau itu diulang-ulang, dia makin hari makin bandel, ya, makin keras kepala. Orang yang diibaratkan tadi hatinya tertutup dengan titik-titik hitam sampai dilapisi dengan tutup yang hitam, itu orang yang sudah tidak bisa ditembus lagi oleh nasihat. Dinasihati kayak apapun dia tidak akan mempan. Nah, orang yang semacam itu tidak akan bisa mengikuti jalan yang benar, karena kalau dia melakukan pelanggaran, ada orang menegur, dia nggak peduli. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan langkah-langkah tersebut, kita memanfaatkan kelengkapan yang telah diberikan oleh Allah untuk memahami petunjuk tadi. Jadi langkahnya kan kita menggunakan pedoman dari Allah. Pedoman yang isinya antara lain adalah prosedur-prosedur apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu kita mesti menangkapnya. Bagaimana menangkap petunjuk tadi? Untuk menangkap kita menggunakan mata, telinga, dan akal. Kita kerahkan indera kita. Mata antara lain kita bisa pakai untuk membaca. Dan mata juga bisa digunakan untuk membaca kejadian. Jadi yang kita baca bisa tulisan, misalnya uraian dalam buku, bisa juga kejadian. Kejadian misalnya ada 2 orang bertikai, sampai mereka itu masing-masing ingin membunuh. Terus itu harus menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Kita cari tahu apa yang menyebabkan mereka itu bertikai. Secara garis besar, umumnya itu orang yang menyombongkan diri ketika bertemu dengan orang-orang yang sombong, maka orang yang sombong akan ditandingi oleh orang yang sombong lain, kemudian mereka bertikai untuk menunjukkan bahwa masing-masing itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada yang lain. Nah, itu jadi berantem itu untuk menunjukkan keunggulannya. Aku bisa membunuh kamu. Nah, itu kan kesombongan. Nah, itu lalu diambil pelajaran, oh, jadi kalau begitu sombong itu membahayakan diri sendiri. Aku tidak mau sombong. Nah, jadi kalau kita menggunakan mata untuk belajar, tidak hanya dengan membaca buku, tapi juga membaca kejadian-kejadian. Nah, cuma biasanya kalau kita itu tidak membaca buku terlebih dahulu, kita tidak tahu untuk memaknai kejadian. Nah, ini kalau orang belajar misalnya kedokteran ya, belajar tentang penyakit kulit. Nah, orang yang ingin mengetahui tentang penyakit kulit dan obatnya, itu mesti baca dulu buku dan mendengarkan penjelasan dari dosennya bahwa penyakit kulit itu bermacam-macam, ada ini, ada itu dan sebagainya. Terus dikasih contoh. Ini orang yang alergi itu kulitnya begini. Orang yang misalnya kena herpes maka kulitnya begini dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah latihan seperti itu, lalu melihat pasien. Nah, ini lihat nih,
ini kalau kulitnya seperti ini berarti herpes. Nah, terus itu diambil pelajaran. Jadi kalau kita mau memaknai apa yang terjadi dengan pandangan kita atau dengan telinga kita mesti latihan dulu dengan membaca. Jadi membaca itu penting sekali. Ya, saking pentingnya sampai Allah itu menurunkan wahyu yang pertama itu menyuruh kita membaca. Iqra, baca. Tapi membacanya jangan untuk kepentingan yang sempit gitu. Kepentingan yang sempit itu membaca hanya untuk cari duit. Ya udah nanti dia dapat duit aja. Tapi kalau membacanya itu karena Allah, nanti hasilnya akan lebih luas, lebih besar. Ya. Iqra bismi rabbik. Bacalah atas nama Tuhanmu. Kemudian agar kita bisa bergairah, optimis, dengan antusias tinggi ketika kita melaksanakan langkah-langkah tadi, itu sambil bersyukur. Syukur ini penting. Jadi kalau kita ingin optimis harus melakukan segala sesuatu disertai dengan syukur. Kalau tadi saya mengatakan menggunakan mata telinga harus disertai dengan rasa syukur. Terima kasih Allah, Engkau telah memberi aku mata untuk melihat. Aku akan gunakan mataku ini untuk membaca pedoman-pedoman darimu, yaitu Al-Quran. Nah, jadi ketika membaca disertai dengan rasa syukur itu memberikan semangat dan ada nuansa positif di dalam hati. Bandingkan kalau ketika membaca itu dengan skeptis, alah ini benar apa enggak ini. Nah karena skeptis itu kan dasarnya tidak percaya. Lalu ketika membaca yang nonjol ketidakpercayaannya, aduh kok begini, gimana itu? Jangan dengan sikap skeptis, tapi dengan sikap bersyukur kepada Allah. Ini tidak hanya ketika membaca buku, tapi ketika melihat kejadian itu juga bersyukur. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku sarana untuk memahami kejadian dengan indera. Setelah itu kita menggunakan akal kita untuk menafsirkan kejadian-kejadian itu. Setelah kita ambil penafsiran, kita ambil kesimpulan. Nah, setelah dapat kesimpulan, kita tentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi setiap kali ada kejadian, kita mencoba memahami, kemudian kita tafsirkan sampai ketemu kesimpulan. Kesimpulan ini lalu kita gunakan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan ketika kita membuat rencana ke depan. Nah ini ketika melakukan itu semuanya harus disertai dengan rasa syukur. Tanpa rasa syukur kita tidak akan bisa berbuat dengan optimis. Allah menyebutnya fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang dicampur. Kemudian kami buat manusia itu bisa melihat, bisa mendengar. Setelah itu kami beri petunjuk. Jadi Allah memberi petunjuk kepada kita itu melalui indera kita. Kemudian ditafsirkan oleh akal kita. Nah, setelah itu ada kalanya orang itu setelah mempelajari atau mengetahui itu, ada kalanya bersyukur, ada kalanya yang tidak bersyukur. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang dengan diberi kecerdasan lalu bersyukur, tapi ada yang diberi kecerdasan tidak bersyukur. Yang bersyukur itu gimana? Menggunakan fasilitas dari Allah itu untuk hal-hal yang baik. Itu namanya bersyukur. Tapi kalau menggunakan kecerdasan dan keinderanya itu untuk melakukan sesuatu kejahatan, itu namanya tidak bersyukur. Ya. Banyak orang pinter, tapi kepintarannya untuk menipu. Ya. Orang yang korupsi itu mesti punya kepintaran. Karena kalau nggak punya kepintaran, nggak bisa korupsi. Dia akan mudah ketahuan. Kalau korupsi itu kan harus sembunyi-sembunyi, yang tahu-tahu sudah berhasil mendapatkan uangnya. Nah itu
orang yang tidak menggunakan indera dan akalnya untuk kebaikan, itu namanya tidak bersyukur. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan langkah-langkah yang konsisten yang bisa menuju kepada tujuan tadi. Jadi ketika kita melangkah, kita sudah tahu rutenya itu, ya. Rutenya itu kita jangan meleng. Jangan meleng ke kiri, meleng ke kanan, dan juga jangan berhenti. Nah, kalau kita tekun, tetap mengikuti rute tadi, jalan yang lurus, yang benar, itu namanya konsisten. Konsisten itu bahasa Arabnya istiqomah. Jadi kalau kita menempuh suatu program untuk menggapai cita-cita, mesti kita istiqomah, konsisten. Apapun yang kita lakukan harus sejalan dengan tujuan tadi. Tidak boleh melakukan kegiatan yang melenceng, nanti nggak nyampe kepada cita-cita. Jadi kekonsistenan itu penting. Konsisten bahasa Arabnya istiqomah. Seringkali orang mengartikan istiqomah itu secara sempit, yaitu continuous, ya, berlangsung terus-menerus. Memang istiqomah itu mengandung pengertian continuous, berlangsung terus-menerus. Tetapi ada pengertian harus tetap mengikuti track atau mengikuti rute atau mengikuti path, ya, jalan itu yang menuju kepada cita-cita. Nah, dan itu terus dilakukan terus. Jadi istiqomah itu tidak hanya diulang-ulang, tetapi juga mengikuti jalan yang tidak melenceng. Nah, kemudian karena kita tuh menempuh jalan yang kita tahu cita-cita kita adalah sesuatu yang menggembirakan, maka ketika kita melangkah itu kita dengan gembira. Ya, coba perhatikan orang yang hobinya mendaki gunung. Terus kalau ternyata di atas gunung itu ada hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu orang yang mendaki itu memang berat, memang sengsara, tetapi mereka melakukannya dengan senang hati. Kalau kita tahu yang kita cita-citakan itu surga yang sangat menyenangkan, maka meskipun itu berat, kita akan melakukannya dengan senang. Ya. Subuh-subuh dingin, mau pergi ke masjid, bayangannya surga ini, itu jalannya itu akan dilakukan dengan kesenangan. Saya ambil pelajaran dari Nabi, ya, dan Abdullah bin Umar itu bercerita, dia bersepuluh dengan orang-orang yang dewasa. Abdullah bin Umar waktu itu masih kecil, tapi karena dia memang anak yang cerdas, seringkali orang-orang dewasa mengajak dia. Lalu ada salah satu di antara orang 10 tadi yang dari Ansor. 10 orang ini ada orang Ansor, ada orang Muhajirin. Lalu ada salah satu orang Ansor bertanya, "Ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, siapakah orang yang paling cerdas dan siapakah orang yang paling bijaksana?" Jawaban Nabi apa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Loh, mengingat mati kok cerdas? Artinya begini, orang yang paling cerdas itu mempunyai visi yang jauh ke depan. Visinya itu tidak jangka pendek, tetapi jangka jauh yang kita bisa sebut ultimate goal. Jauhnya seberapa jauh? Sampai melampaui batas kematian. Kan seringkali orang itu punya visi itu sebelum mati. Cita-citaku ketika saya pensiun, aku sudah mempunyai rumah 5 biji, aku bagi kepada 5 anak, misalnya begitu. Nah, itu kan cita-citanya sampai waktu dia pensiun. Itu jangka pendek. Nah, kalau orang yang cerdas, cita-citanya, visinya itu lebih jauh lagi. Kalau suatu saat aku mati, setelah itu aku akan dibangkitkan. Setelah aku dibangkitkan, ada kalanya masuk ke surga atau neraka. Aku maunya ke surga. Jadi visinya itu
melampaui kematian. Nah, karena melampaui kematian, maka disebutnya oleh Rasulullah, orang yang paling cerdas itu yang selalu ingat mati. Selalu mengingat setelah mati itu what next gitu. Terus orang yang paling bijaksana itu apa? Wa asyadduhum isti'datan lil maut. Orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ini, bagaimana bisa masuk surga. Jadi untuk melihat ke depan, jauh ke depan butuh kecerdasan. Kemudian untuk melangkah ya, dengan kegiatan-kegiatan yang menuju pada cita-cita tadi itu butuh kebijaksanaan. Aku tidak mau melakukan itu nanti melenceng. Aku melakukan ini aja. Diiming-imingi orang, mau nggak kamu ini? Meskipun iming-imingnya itu menggiurkan, nggak. Itu nanti aku melenceng. Nah, itu berarti orang yang bijaksana. Nah, itu lalu Rasulullah memuji ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang cerdas dan bijaksana semacam itu, mereka di dunia mulia dan di akhirat pun juga mulia. Oh, Masya Allah, indah sekali. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui visi dan kita tahu program-programnya apa, kita kerja keras. Ya. Kita kerja keras melaksanakan program-program kegiatan yang bisa mengantarkan kepada tujuan akhir tadi, yaitu tujuan masuk surga. Disertai dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan membimbing kita untuk menempuh jalan yang benar dan untuk mengatasi masalah yang menghadang. Jadi ketika kita mengejar cita-cita tadi, kita kerja keras dengan sikap optimis. Wah, terus gimana nanti kalau ada problem ini, ada problem itu dan sebagainya. Yakinlah, kalau aku berusaha mengikuti jalan yang benar, nanti Allah akan memberi inspirasi. Kalau bahasanya memberi wahyu. Ya. Tapi wahyu untuk orang biasa ini kita seringkali tidak menyebut wahyu, tapi Allah akan memberi kita inspirasi. Mana jalan yang baik, yang benar untuk mengatasi masalah dan sebagainya. Udah, jalannya aja. Terus nanti ada problem, nanti insya Allah ketemu caranya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kepada orang-orang yang bekerja keras mengikuti jalanku. Ini jahadu itu berjihad. Berjihad itu kerja keras. Kita kalau mau sholat betul-betul 5 kali sehari tepat waktu, itu butuh kerja keras. Nggak kerja keras nggak bisa. Ya, karena kadang-kadang kita lagi capek, lalu terus kita bermalas-malasan. Nggak bisa. Jadi jihad itu artinya kerja keras mengikuti cara-cara yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita mencari penghasilan, kita harus kerja keras. Tapi ketika kerja keras itu harus sambil mengikuti jalan yang ditentukan oleh Allah. Tidak boleh menipu, tidak boleh ngemplang hutang dan sebagainya. Nah, itu jalannya Allah. Nah, kalau kita mau menempuh cara yang seperti itu, lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji, sungguh kami akan memberi petunjuk kepada mereka itu jalan yang menuju kepada kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu selalu menyertai orang-orang yang baik. Nah, ini kita pakai modal. Wah, itu kan berat. Nggak apa-apa, nanti kan ketemu cara. Ya. Jadi kadang-kadang, kalau kita pikirin ngurusi pesantren ini, santrinya diberi biaya konsumsi. Dari mana duitnya? Kita ini pengurus-pengurus ini tidak kaya, ya biasa-biasa aja. Ini kalau ini jalan yang menuju kepada Allah, nanti kan Allah ngasih tahu bagaimana caranya. Jalannya aja. Ya alhamdulillah kita menjalani pesantren ini udah lebih dari 5 tahun. Ya. Kalau dikaitkan dengan yang di Semarang, saya mengambil alih pengelolaan Semarang itu udah lebih dari 10 tahun. Ya, dulu ketika ayah saya meninggal, yang ngurusi adik saya, kemudian saya ambil kembali kepada cara ayah itu dulu menjamin konsumsinya.
Dari mana duitnya? Udahlah, jalani aja, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan. Jadi itu sekedar contoh. Nah, kita menempuh apapun, aku kepengen jadi dokter ahli bedah misalnya. Liku-likunya banyak. Tapi kalau mau mengikuti jalan yang benar, nanti Allah akan selalu memberi pengarahan. Kemudian kita mesti berprasangka baik. Nah, berprasangka baik ini penting untuk optimis. Jangan berprasangka buruk. Kalau orang psikologi itu menyebutnya berpikiran positif, positive thinking. Kalau orang beriman menyebutnya tidak positive thinking. Ya ada pengertian positive thinking, tapi lebih dari itu, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Ini lebih daripada positive thinking. Kalau berprasangka baik kepada Allah, itu ada kalanya, nanti kan Allah membimbing saya untuk menempuh ini. Ada itunya. Kalau positive thinking tidak ada itunya. Nah, dan positive thinking itu kadang-kadang menipu diri, ya, menipu diri. Nah ini baik, tapi tidak berdasarkan realitas. Kalau didasari dengan keimanan, itu pertimbangan-pertimbangannya itu yang real, ya, yang realistis. Nah, jangan kita berprasangka buruk. Kalau kita bercita-cita berprasangka baik, itu artinya apa? Insya Allah nanti berhasil. Bisa kita menempuh ini. Karena Allah akan selalu memberikan pengarahan dan menolong kita. Kalau berprasangka buruk kepada Allah, itu nanti gimana kalau kita kehabisan dana dan sebagainya. Wah, nggak bisa ini. Itu berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong, tidak akan memberikan rahmah. Ya nanti seperti itu. Allah berfirman, dikutip oleh Nabi. Kalau Allah berfirman dikutip Nabi tapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, itu biasanya disebut hadits qudsi. Nah, firman Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menuruti prasangka hambaku terhadap aku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, aku akan beri kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, ya dia akan aku beri keburukan itu. Jadi kan kita akan dituruti oleh Allah berprasangka baik atau buruk. Ya lebih baik berprasangka baik. Insya Allah sukses, insya Allah berhasil. Jadi ada halangan, jangan berhenti, jalan terus. Ini penting. Jadi apa namanya? Saya kalau terlalu banyak memberikan contoh apa yang saya lakukan, saya khawatir wah kayak pamer begitu. Atau nanti kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, nanti orang lain itu nggak enak begitu ya. Tapi saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang semacam itu, dan alhamdulillah akhirnya baik. Nah, ketika kita itu menjalani program, kadang-kadang kita itu sengaja atau tidak itu kita melakukan kesalahan. Nah, orang melakukan kesalahan itu kalau kesengaja ya itu keterlaluan. Kalau sengaja berarti dia tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau kan kita semangatnya mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Sehingga kalau ada kesalahan itu tidak sengaja. Tidak sengaja itu bisa karena kita belum tahu. Karena tidak tahu kita melakukan langkah yang kurang pas atau salah. Tapi bisa juga begini. Kita itu sudah mengikuti prosedur yang benar, tapi ternyata ada kejadian lain yang di luar pengetahuan kita, sehingga itu berakibat negatif, merugikan orang lain. Nah, kita kan berarti melakukan kesalahan terhadap orang lain. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, harapan saya itu melakukannya dengan tidak sengaja semacam itu, cepat-cepat kita minta maaf. Minta maafnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau ada orang yang kita rugikan, kita juga minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita tidak minta maaf, maka orang itu akan menganggap bahwa kita itu sengaja. Dan orang itu akan menganggap kita jahat. Kalau orang itu menganggap kita jahat, dia tidak mau lagi berhubungan atau bekerja sama dengan kita. Tapi kalau kita minta maaf, dia akan mengatakan, oh dia nggak sengaja kok. Dan dia janji tidak akan mengulangi lagi. Nggak apa-apa, terusin aja gitu.
itu manusia. Kalau Allah itu lebih pemurah lagi. Begitu kita mohon maaf, diampuni. Jadi kalaupun kita itu melakukan kesalahan-kesalahan, jangan pesimis. Ada orang yang, aduh aku salah melulu, gimana aku nanti berhasil. Langkahnya itu tadi, minta maaf. Dengan harapan nanti Allah akan memberi kasih sayangnya. Kasih sayangnya Allah itu apa? Memaafkan. Nah, kalau Allah memaafkan, kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, nanti seperti netral lagi. Ya, makanya kita tidak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Berlebihan itu artinya melakukan sesuatu yang melampaui batas wewenangnya atau melampaui batas haknya dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni semua dosa. Ya, jadi kuncinya kita mesti mohon maaf. Jadi dengan kita mohon maaf, maka kesalahan-kesalahan itu tidak harus mempengaruhi situasi batin kita menjadi negatif. Karena sudah dinetralisasi dengan maaf tadi. Nah, saya kira sementara begitu, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa untuk membangun sikap optimis, kita memulai dengan menentukan cita-cita yang realistis, yang bisa memberikan kesenangan lahir batin. Untuk menggapai cita-cita itu, kita mengikuti langkah-langkah yang konsisten, sesuai dengan ajaran Al-Quran, sambil bersyukur. Kita berprasangka baik bahwa Allah akan selalu membimbing kita sampai berhasil. Jika ada kesalahan, kita segera mohon maaf kepada Allah dan kepada pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan kita. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita untuk tinggal di surga yang membahagiakan itu. Amin.